Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tampilannya yang menjijikan, mungkin banyak di antara kita benci ketika melihat katak secara langsung. Bahkan mungkin ada yang dengan tega membunuhnya. Padahal dalam agama Islam, hewan katak justru dilarang untuk dibunuh. Sebelum lanjut videonya, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Meski dianggap hewan yang kecil dan remeh, namun ternyata di zaman Nabi, hewan katak pernah memiliki peranan penting, khususnya bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, dahulu katak memadamkan api dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar, sedangkan cicak meniup-niupnya. Maka dilarang membunuh katak dan diperintahkan membunuh cicak. Ternyata latar belakang kebaikan katak inilah yang menjadikan kita dilarang membunuh katak. Alasan ini seperti berlaku kepada kelelawar yang mana kita dilarang untuk membunuhnya. Abdullah bin Amr berkata, janganlah kalian membunuh katak karena sesungguhnya suaranya adalah tasbih. Dan janganlah kalian membunuh kelelawar karena sesungguhnya ketika Baitul Maqdis hancur, ia berdoa, wahai Tuhanku, berilah aku kekuasaan terhadap lautan agar aku bisa menenggelamkan mereka. Hadis riwayat Baihaqi. Seperti yang kita ketahui, jika katak adalah salah satu hewan amfibi yang bisa hidup di darat dan juga di air. Menariknya, dalam agama Islam, rupanya membunuh katak sangat dilarang. Dalam sebuah riwayat mauquf atau perkataan sahabat yang sahih dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau berkata, janganlah kalian membunuh katak karena dia senantiasa bertasbih, dan jangan membunuh kelelawar karena ketika Baitul Maqdis runtuh, dia berkata, wahai Tuhannya pemimpinku yang menguasai lautan. Mereka berdoa sampai mereka membelah lautan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Seperti dikutip dari Rumasyo, penulis Aunul Ma'bud mengatakan, jika seseorang ingin bertobat dengan katak, tentu saja ia perlu membunuhnya. Jika diharamkan untuk membunuh, maka tentu saja dilarang pula untuk berobat dengannya. Katak itu terlarang, boleh jadi karena ia najis atau boleh jadi karena ia adalah hewan yang kotor. Dari Abdur Rasyaq rahimahullah, dalam kitab Al-Mushannaf, Rasulullah SAW bersabda, berilah keamanan bagi kodok atau jangan dibunuh, karena sesungguhnya suaranya yang kalian dengar adalah tasbih, takdis dan takbir. Sesungguhnya hewan-hewan meminta izin kepada Robnya untuk memadamkan api dari Nabi Ibrahim alaihissalam, maka diizinkanlah bagi kodok. Kemudian api menimpanya, maka Allah menggantikan untuknya panas api dengan air. Hadis riwayat Anas bin Malik. Sekelas Presiden Indonesia, yakni Joko Widodo, rupanya gemar memelihara katak. Mendengar fakta tersebut, mungkin kita akan berpikir, untuk apa Presiden Indonesia gemar memelihara hewan yang hidup di dua alam tersebut? Dikutip dari redaksi Indonesia, ternyata keberadaan katak memiliki peran besar dalam ekosistem. Suara katak dapat merangsang membukanya mulut daun atau stomata. Dengan terbukanya mulut daun, maka terjadilah transfer air dan mineral yang diserap akar ke seluruh bagian tanaman. Hal ini diiringi dengan terjadinya fotosintesa, yaitu proses pembuatan makanan dengan bantuan sinar matahari, karbon dioksida, dan air. Karbon dioksida yang dihisap stomata kemudian diubah dan dilepas kembali menjadi oksigen. Itulah kenapa katak berperan besar sebagai penjaga ekosistem. Keberadaan katak juga bisa dijadikan indikator kesuburan suatu daerah. Dengan banyaknya katak menandakan kesuburan suatu wilayah, karena banyak tanaman yang bisa tumbuh, yang kemudian menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup. Selain itu, keberadaan katak juga dapat mengurangi melonjaknya jumlah nyamuk, lalat, serangga, dan hama yang mengganggu tanaman pertanian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.